Sobat Musik, ketemu lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation Where Music Matters. Dan hari ini Belinda hadir di special edition, yakni Ramadan atau edisi Ramadan. Yang pastinya kita hadir untuk memberikan informasi seputar musik dan juga mendatangkan bintang tamu yang super duper multi talented. Dan kalian pasti agak sedikit notice karena Belinda hari ini agak sedikit kalem ya, karena kan di bulan puasa ini pastinya harus menghemat tenaga sebelum kita berbuka puasa nanti ya. Dan hari ini Belinda juga sudah bersama dengan salah satu sosok ya. Ini adalah seorang pria atau laki-laki cowok ya. Nanti kita berkenalan dengan beliau. Beliau juga mempunyai talenta yang luar biasa di bidang religi. Jadi kita langsung saja untuk berkenalan dengan Fairuz Iqbar Dwi Kurnia. Halo. Halo. Assalamualaikum. Salam. Oke, aku boleh panggil siapa nih? Fairuz aja. Fairuz aja ya. Boleh dong Fairuz kenalan dulu sama sobat musik di rumah. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Iqbar Dwi Kurnia. Biasa dipanggil Fairuz. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Saya asalnya dari Pasuruan. Wow, dari Pasuruan ya. Memang itu kota santri ya kalau saya tahu ya. Bilang kota Madinah. Kota Madinah ya. Karena memang ada salah satu masjid yang hampir mirip juga ya bentukannya. Masjid Jame itu masjid ada ya, payung Madinahnya. Payung Madinah. Jadi kayak kalau misalnya pengen merasakan vibes seperti di Madinah, boleh langsung aja ke Pasuruan gitu ya. Iya. Oke deh kalau begitu. Fairuz, akhir-akhir ini sibuk ngapain aja nih kalau boleh tahu? Wah, untuk kalau kesibukan sekarang pastinya belajar ya. Tapi ada kesibukan lain di luar dari belajar itu. Seperti saya kan masuk di UKM Seni Religi sekarang. Itu di setiap hari Kamis. Pastinya ada Yuk Kita Sholawat, yang dimana Yuk Kita Sholawat itu kegiatan kita bersolawat bersama satu UKM, bisa umum juga. Di malam Jumat. Oh, di hari Jumat malam ya berarti? Di Kamis, Kamis malam Jumat. Oh, sorry. Malam Jumat iya. Biasanya malam Jumat itu biasanya kita memanjatkan doa-doa syukur begitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pastinya kan ini apalagi nih di bulan puasa ya, akan semakin gencar juga ya berarti setelah tarawih, atau seperti apa itu untuk kegiatan-kegiatannya? Nanti kalau di Ramadan itu mungkin ditiadakan dulu. Oh, ditiadakan dulu. Jadi YKS ini dilaksanakan pada sebelum Ramadan. Jadi hari-hari biasa gitu. Jadi pas Ramadan kayak begini nih, jadinya libur dulu libur dulu. Gitu, supaya mereka fokus beribadah ibadah Ramadan seperti itu benar. ya. Oke, dan yang pasti berarti hari ini puasa ya berarti ya. Alhamdulillah ya. Oke, yang pastinya kan di bulan Ramadan ini jadi kita meskipun puasa tapi tetap harus semangat seperti itu ya. Dan nggak boleh yang namanya letoy seperti itu, terus juga tidak bersemangat. Nah, ini aku punya nanti bisa minum pas buka puasa nanti nih Fairuz. Ini vitamin C. Wah, enak banget ini. Enak banget karena dia juga ada B3, B2, B6-nya juga plus antioksidan. Banyak ya? Banyak banget. Jadi misalnya kalau kamu buka puasa nanti tapi jangan langsung diminum dulu. Karena sakit ya, karena vitamin C ya. Kalau misalnya anak-anak yang punya lambung nih kasihan banget nih yang punya sakit lambung. Jadi habis buka puasa mungkin dibatalkan dulu dengan yang manis-manis dulu ya. Terus habis itu boleh sedikit ada camilan-camilan baru bolehlah itu diminum ya. Tapi ini aman juga dikonsumsi setiap hari soalnya bisa menambah semangat dan juga puasa. Oh, buat sahur juga bisa. Yang batasnya bukan pas siang ya? Jangan pas siang, itu namanya mokel ya kalau orang sini bilang. Oke, Fairuz. Nanti boleh dibawa pulang ya? Oke. Fairuz, aku mau tanya-tanya juga dong, kalau misalnya kan kamu di UB ini berarti ikutnya di UKM religi seperti itu. Nah, apa sih yang memutuskan kamu untuk udah aku ikut ikut UKM tersebut seperti itu? Apa yang mendasari kamu sebenarnya? Mungkin dari dasar pertama, ini dari basic awal dari kecil ya. Soalnya aku ikut Banjari itu mulai dari SD. Oke, Banjari itu apa nih untuk sobat musik yang mungkin non muslim yang tidak tahu, itu seperti apa tuh Banjari? Banjari itu kayak sholawat tapi diiringi dengan alat musik. Yang namanya itu rebana. Siap. Gitu. Terus untuk sholawatnya sendiri bukan hanya kayak nyanyi-nyanyi aja gitu, tapi kita rame-rame
kayak semisal ya, ini Banjari itu ada 10 personil. Oke. Yaitu ada 5 vokal dan 5 penabuh di belakangnya begitu. Berarti Tapi harus 10 atau harus genap? nggak harus sih. Nggak harus ya. Yang intinya bisa rame juga. Oke. Harus rame ya. Iya, harus soalnya rame. ya. Oke. Terus untuk mungkin aku bisa cerita sedikit pengalaman Boleh, dari boleh, dulu. boleh ceritain aja Itu aku semuanya. dari SD, ikut dari mungkin dari kelas 3 kalau nggak salah itu. Awalnya itu bukan dari kayak dorongan dari orang tua. Oh, tapi kayak muncul dari aku sendiri. Oh, dari ikut hati ya? terus Oke. juga ikut temen juga. Awalnya juga dulu belajar kayak nabo gitu. Terus pas SMP aku disuruh untuk vokal. Oke. Gitu. Disuruh sama omku. Lalu di situ ada juga kayak perlombaan. Aku ikut di situ. Dan mungkin ya di SMP dulu belum ada kayak sejago sekarang ya. Oke. Jadi kayak ya udah lomba sekedar lomba aja gitu. Tapi aku nggak ngejar untuk jadi juara juga. Oke. Terus lalu pas di SMA, SMK itu aku punya basic kayak di situ kan ada kelas juga yang mungkin bisa dikatakan dia ngajari aku kayak oh Banjari itu gini. Kan di situ kan vokal, aku masuk di vokal itu ada tipe vokal juga. Yang pertama itu ada suara 1, suara 2, suara 3 sama bass. Itunya vokal. Itu. Jadi dulu awalnya aku ikut itu pernah awal lomba di SMK, aku langsung ikut yang nasional. Oh wow. Di Surabaya. Oke. Gitu. Dan itu alhamdulillah ya dapat juga. Dapat juara berapa kalau boleh tahu? Juara 5. Juara 5. Tapi luar biasa banget ya. Itu apalagi baru pertama kali join lomba. Iya. Tapi udah langsung mendapatkan gelar dan itu nasional lagi ya. Oke. Dan yang pastinya banyak persiapan-persiapan yang harus kamu lakukan pastinya. ya untuk lomba nasional yang pertama kali itu. Nah, kita akan membahas sebentar lagi tapi jeda dulu nggak apa-apa ya Virus ya. Jadi nanti kita akan lebih mengulik bagaimana sih persiapan seorang Virus ya untuk mengikuti lomba-lomba di Banjari ini dan seperti apa kesulitannya. Jadi stay tune terus hanya di Music Generation where music matters. Balik lagi di Music Generation where music matters, masih bersama dengan Virus. Halo. Ya. Ini memang kalau suasana puasa atau Ramadan tuh memang kadang tuh agak lebih kalem gitu ya. Karena kan beribadah juga ya kita ya. Lemes juga sih. Lemes juga ya. Tapi nggak apa-apa, meskipun sedikit lemes tapi tetap harus happy ya. Karena kan juga ini kita akan menghibur juga sobat musik di rumah. Tadi juga sudah diceritakan bagaimana sih seorang Virus gitu ya dari kecil dan akhirnya bisa join di UKM religi di UB seperti itu, dan pastinya ada salah satu lomba yang baru pertama kali dia join tapi sudah langsung nasional dan mendapatkan juara kelima. Wow, luar biasa sekali ya itu ya. Dan yang pastinya persiapannya tuh seperti apa dan kesulitan-kesulitannya seperti apa sih Virus? Biasanya kan pasti harus ada latihan, terus kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu apa aja? Mungkin saya sharing, kan saya kan masuk di vokal, bidang vokal. Dulu awalnya itu saya juga pastinya ada kayak perasaan minder kan. Kenapa tuh mindernya? Ya karena dulu itu kayak aku ngelihat teman-teman yang mungkin bisa dikatakan kayak udah jago, kayak aku kok gini-gini aja gitu loh. Tapi di situ kayak ada juga guru luar yang mau ngajari kayak gimana sih Banjari, terus kayak gimana sih yang bener jadi vokal itu. Dan dulu juga teknik pernafasan dulu aku nggak selepas ini. Dulu kayak apa ya, bahasa Jawanya itu kayak ngempet. Oh ya. Ya gitu. Masih jadi, menahan-nahan. Iya menahan-nahan gitu. Jadinya ya kayak susah buat pede buat pas lomba itu.
Oke. Gitu. Terus maksudnya apa yang bisa membuat kamu akhirnya udah pede deh aku sekarang, kayak maksudnya kayak lebih ke, kan dari kamu bilang susah banget untuk pede karena masih ada ngempet-ngempetnya itu kan. Nah itu akhirnya yang sudah bisa membuat seorang Fairuz itu udah aku pede kok sekarang, aku bisa itu apa sih sebenarnya? Mungkin gini, dulu aku mikirnya kayak orang yang jago pastinya dulunya juga nggak jago gitu. Oke, benar. Jadi pastinya kayak aku sekarang nggak jago, mungkin suatu hari nanti aku bisa kayak orang ini gitu. Jadi kayak ya mungkin itulah motivasi aku. Jadi lebih ke memotivasi diri sendiri dan juga afirmasi positif. Bener. Ya. Jadi misalnya kayak aku pasti bisa. Selain afirmasi positif juga pastinya kamu latihan terus ya kayak gitu. Oke. Dan selama SMK itu atau bersekolah di SMK, apakah hanya satu lomba aja yang kamu ikuti atau ada beberapa lomba lainnya? Ada beberapa pastinya. Itu banyak sih, cuma aku masukin list di CV itu kayak ada 6 kayak achievement. Oke. Itu. Yang pertama itu ada yang nasional di Surabaya juara 5. Terus yang kedua itu provinsi. Oke. Itu harapan 2. Terus ada yang tingkat sekota Pasuruan itu ada 2 juga. Itu antara juara 1 sama juara 3. Oh wow. Terus ada juga umum, itu aku mendapatkan 2 juga. 2-nya itu juara semua atau gimana tuh? Juara juga. Wow. Juara 2 sama 3. Wow, jadi semua lomba yang diikutin sama Fairuz ini goal semuanya ya, alhamdulillahnya gitu ya. Jadi bisa mendapatkan gelar juara kayak gitu. Untuk kesulitan masing-masing ada nggak sih maksudnya kayak atau momen unik nih atau momen yang kayak lucu nih momen ini nih, ternyata aku kayak mungkin ada kayak persiapannya yang kurang tapi ternyata aku bisa dapet, itu kan maksudnya kayak very lucky gitu atau kayak gimana sih, ada pengalaman gimana nggak? Ada pengalaman dulu pas aku lomba itu malam-malam jam 12 itu kan 12 malam lomba? Iya 12 malam kayak aku dapat urutan paling akhir gitu. Oh I see. Ya, Oke. Itu keadaannya kan musim hujan. Terus habis itu aku di situ kayak sakit gitu, sakit radang, sakit demam gitu. Sorry, tapi itu secara online atau offline berarti? Offline ya, onsite dia berarti ya. Oke. Terus kata temanku gini, bilang ya udah main aja kayak biasanya gitu. Antara dapat nggak dapat ya udah syukuri aja gitu. Tapi ternyata pas aku udah maju, udah perform, ternyata aku dapat gitu. Malah kadang di titik yang kita kayak udahlah nggak dapet nih kayaknya karena kondisi kita atau visi kita memang sedang lemah gitu ya. Tapi ternyata memang dari niat hati ya kan, luar biasa niatnya gitu kan. Selain kan yang namanya orang lomba itu kan pasti selain itu kan juga bersolawat ya kan gitu. Jadi kayak orang bersolawat kan harus tulus dari hati ya meskipun itu lomba ya. Nah itu niatnya tulus begitu akhirnya bisa mendapatkan gelar meskipun jam 12 malam ya kan. Itu berarti nunggunya dari pagi ya? Aku berangkat dari sore sih. Tapi tetap aja ya kalau dengan kondisi keadaan yang sakit itu akan sedikit menguras emosi dan tenaga gitu. Iya benar. Oke Fairuz, dan kamu boleh dong kasih mungkin kata-kata hari ini juga untuk generasi muda di luar sana mungkin yang masih memendam talentanya begitu. Boleh dong? Intinya singkat aja sih. Ada kata-kata lelahmu jika niatmu lillahi ta'ala karena Allah, mungkin ya pastinya bisa dapat kalau emang Tuhan berkehendak gitu. Oke, pokoknya semuanya harus diusahakan seperti karena itu di situ kan ada kayak hadis Bukhari dan Muslim itu ada kalimat innamal a'malu binniyat. Gitu. Semua perilaku atau kayak action kalian itu pastinya semua tergantung niat. Wow. Gitu. Kalau niatnya buruk pasti hasilnya buruk. Jadi kalau niatnya baik selalu dapat yang terbaik. Ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Fairuz sudah hadir bersama kami. Dan yang pastinya kita akan dihibur dengan lantunan juga ya habis ini ya gitu. Banjari atau apa nih yang akan disampaikan ke sobat musik di rumah? Banjari ya. Oke, kalau begitu stay tune terus karena kita akan mendengarkan suara emas dari seorang Fairuz. Jangan kemana-mana, hanya di Music Generation where music matters.
salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin
الخير